Shalom, selamat bertemu kembali kepada rekan-rekan advokat maupun kepada masyarakat. Ya, dengan saya Perlindungan Sitorus, SHMA, Ketua Umum Lawyer dan Legal. Ini saya mau menanggapin diskusi atau pendapat hukum dari rekan saya, seorang advokat yang menerangkan atau menyebutkan kebenaran yang harus dia menerangkan dalam diskusi itu. Kebenaran yang harus para lawyer perjuangkan bukan sekedar kebenaran formil, namun kebenaran materialnya juga harus diperhatikan, karena yang terjadi di masyarakat sering ditemukan pemalsuan alat bukti, sehingga ketelitian dan kejelian harus diperhatikan dalam mengajukan atau menangkis pihak lawan. Ya, itu. Jadi menurutnya dia, syaratnya dia, ya selain kebenaran formil, ya kebenaran material juga harus diperhatikan oleh seorang advokat dalam menangani perkara. Jadi kita harus mengulas dulu apa itu kebenaran material dan apa itu kebenaran formil. Ya, kita juga harus melihat di dalam perkara perdata atau perkara pidana. Ya, jadi sini saya akan terangkan ya, sekalian contoh kasusnya. Di dalam perkara perdata jelas ya, kebenaran material yang dimaksud adalah gugatan yang disampaikan penggugat. Ya, yang menurutnya material itu materinya yang dia anggap itu adalah sebuah kebenaran yang harus dituntut di pengadilan, dibuktikan dalam pengadilan. Itulah kebenaran material ya, yang menurut penggugat itu adalah kebenaran yang sesungguhnya ya, yang didukung oleh kebenaran formil. Apa itu kebenaran formil? Kebenaran formil itu adalah bukti-bukti surat ya, bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan ya, sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan, bermaterai dan dinasakel di kantor pos. Ya, sekarang bermaterai 10.000 dan dinasakel. Kalau itu tidak dilakukan, itu tidak dianggap ya kebenaran formil. Jadi jelas ya, kasus perdata kebenaran material itu adalah gugatan. Ya, gugatan yang kita ajukan itu materialnya. Ya, begitu juga tangkisan oleh pihak lawan atau tangkisan tergugat seperti replik, duplik. Ya, itu materialnya, karena kesimpulan itu tidak masuk dalam sebuah kewajiban. Yang kewajiban itu gugatan ya, replik, duplik, tanya jawab. Sehingga dengan adanya tanya jawab itu hakim paham. Ya, nanti untuk memutuskan kebenaran yang sebenarnya, hakimlah yang memeriksa kebenaran material berupa gugatan dan replik tadi ya, itu materialnya, dan kebenaran formil yang diajukan kedua belah pihak ya, baik penggugat maupun tergugat. Paham sampai di sini? Paham ya? Ya, untuk kebenaran formil dan material pada kasus pidana ya, pada kasus pidana itu dakwaan jaksa ya. Untuk kebenaran materialnya itu jawaban jaksa, dakwaan jaksa ya. Dakwaan jaksa itu adalah kebenaran materialnya ya. Jaksa menganggap apa yang didakwakannya itu adalah benar ya, sebuah kebenaran ya. Dia harus membuktikan dengan kebenaran formil. Apa itu ya? Bukti-bukti yang dia miliki ya, berupa saksi lah, alat bukti yang diakui 5 ya, didukung dengan alat bukti tadi. Itulah kebenaran formilnya tadi ya. Itu. Jadi pidana dan perdata berbeda. Terus untuk pengacara menangkis dengan pembelaan. Nah, pembelaan itulah kebenaran material. Jadi yang dianggap oleh pengacara itulah yang kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran material. Terus didukung dia membuatkan bukti-bukti ya, atau saksi-saksi
itulah kebenaran formil. Ya, jadi dalam hal ini ya pengacara itu saya tidak sependapat dengan komentar yang menyebutkan kebenaran yang harus para lawyer legal perjuangkan bukan sekedar kebenaran formil, namun kebenaran material. Ya keliru. Ya, kebenaran material itu kan gugatan kita, terus pembelaan kita. Yang benar-benar harus diperjuangkan yang sebenarnya adalah kebenaran formil untuk mendukung kebenaran material tadi. Ya, berdasarkan kebenaran formilnya kita. Ya. Nah, kebenaran formil yang kita miliki. Ya itu. Jadi ya, yang mesti harus kita lengkapin adalah kebenaran formil. Ya, itu agar material yang kita ajukan, gugatan yang kita ajukan dapat diterima oleh hakim. Ya, begitu. Ya, dari itu pendapat hukum saya sebagai advokat ya. Jadi, kalau ada kekeliruan saya ya mohon maaf, tolong dibenahi atau tolong ditambahkan. Terima kasih.